congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. Marc Marquez semakin mendekati rekornya Valentino Rossi. Ada apa sih kemarin di tikungan 1 Sachsenring? Kalau kata orang-orang sih, wah jangan-jangan ini keramat. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wiryono, Mbak MotoGP yang hadir memberikan informasi tentang MotoGP. Hari ini aku akan bahas tentang race di Sachsenring. Tapi kalau buat kalian yang belum nonton, loh sprintnya mana Mbak? Udah upload kemarin episodenya yang ini. Silakan nonton ya. Jadi kalau lagi race weekend, aku tuh uploadnya 2 kali. Jadi hari Minggu untuk ngebahas sprint, hari Seninnya untuk ngebahas race-nya. Hari ini juga masih ada giveaway dari Yamaha Indonesia. Tapi sekarang kita langsung aja mulai nge-review race di Sachsenring 2025. Ini adalah start yang ke-200 untuk Marc Marquez dan 100 untuk Alex Marquez. Dan katanya sih sebetulnya kalau yang jadi pole sitter di sirkuit Sachsenring ini tidak akan bisa memenangkan race-nya. Jadi belum pernah ada. Tapi pas aku tahu mitos ini, aku langsung mikir ini kayaknya nggak berlaku buat Marc Marquez deh. Dan ternyata betul guys. Kemarin itu sebetulnya bisa dibilang race yang agak tidak biasa, agak aneh karena hanya ada 18 rider di grid karena Franco Morbidelli absen, Maverick Viñales absen, Somkya Chantra juga masih recovery, Enea Bastianini juga sedang appendicitis dan juga ada Jorge Martin tentunya. Jadi 5 rider tuh nggak ikutan. Jadi cuma ada 18 rider dan yang finish pun akhirnya cuma 10 rider karena ada 8 rider yang crash. Ini podium di Sachsenring. Marc Marquez begitu mendominasi dan dia menjalankan apa yang sudah dia jalankan di seri-seri sebelumnya. Ngomong-ngomong ini adalah kemenangannya Marc Marquez yang ke-7 kalinya di musim 2025 ini. Kemenangan yang ke-9 kalinya di Sachsenring. Jadi dia adalah rider kedua yang menang di sirkuit yang sama dengan kemenangan terbanyak. Jadi paling atas itu kalau nggak salah Giacomo Agostini. Jadi dia nomor 2-nya. 9 kali menang di Sachsenring dan total kemenangan Marc Marquez ini adalah 69 kali. Jadi semakin mengejar rekornya Valentino Rossi yang punya 89 kemenangan. Termasuk juga mengejar gelar juara dunia Valentino Rossi yang 9 kali. Marc Marquez ini udah 8 kali totalnya. Jadi ini buat MotoGP ini on the way ke 7 kalinya jadi juara dunia MotoGP. Sebelum kita bahas race-nya lebih lanjut, ini adalah podiumnya di P1 ada Marc Marquez, P2-nya Alex Marquez. Nggak disangka-sangka karena tangannya masih fracture di sebelah kiri dan Sachsenring itu banyak sekali tikungan ke kiri. Dan yang lebih nggak disangka lagi adalah Pecco Bagnaia yang berhasil finish di P3 padahal dia posisinya di starting grid itu jelek banget. Dia P11 waktu sprint dan P10 kemarin waktu di race. Sekarang mari kita bahas Marc Marquez dulu. Jadi Marc Marquez ini adalah kemenangan yang ke-7 di musim ini dan ini adalah kemenangan yang 4 kali berturut-turut nih. Jadi mulai dari Aragon, Mugello, Assen, dan Sachsenring. Seperti yang sudah aku jelaskan di episode sebelumnya, jadi Marc Marquez ini memang layak untuk menang karena dia sudah melakukan persiapan untuk race di hari Minggu ini sejak hari Jumat. Aku bilang kan strateginya Marc Marquez ini memang luar biasa dan dia itu bukan hanya sekedar kenceng di motor saat itu race. Tapi persiapannya itu udah panjang banget. Jadi kalau misalnya kalian dengerin konten aku yang kemarin, Marc Marquez itu hari Jumat dari sejak free practice 1 dan juga practice dia sudah menyiapkan race setup untuk hari Minggu. Makanya dia tidak melakukan time attack di saat hari Jumat. Kenapa? Karena dia tahu juga perakiraan cuaca mengatakan bahwa hari Sabtu itu akan hujan. Jadi dia nggak punya waktu lagi untuk mencari race setup kecuali di hari Jumat. Makanya dia udah fokus banget nyari hari Jumat itu gue harus nyiapin apa, terutama untuk mappingnya. Di press conference Marc Marquez juga menceritakan bahwa dia itu sangat-sangat fokus di Sachsenring kali ini. Beda sama di Circuit of the Americas. Ini adalah sirkuit di mana dia memang sangat diunggulkan sama seperti di Circuit of the Americas. Tapi dia bilang di sini gue harus super fokus. Dan sebetulnya kalau kita lihat kemarin itu Marc Marquez kenapa sih ngegapnya jauh banget. Nah dia bilang karena gue gak ada pilihan. Karena memang pakai ban depan hard. Dan kalau gue gak nge-push itu gue ngerasa kayaknya mau crash terus. Sementara kalau gue nge-push itu gue ngerasa lebih aman aja dan lebih yakin aja. Dan sebetulnya memang agak sulit karena menggunakan ban hard sementara harus mendapatkan suhu yang
optimal, nah itu sulit banget. Dan seperti yang di sprint kemarin, Marc Marquez juga bilang, apalagi kondisinya hujan kan kemarin di sprint. Untuk bisa mendapatkan suhu yang optimal, waktu di sprint kemarin dia membutuhkan waktu lebih lama. Bahkan di 2-3 lap awal waktu sprint itu dia sangat struggling. Jadi kalau menurut Marc Marquez memang kondisi di Sachsenring kemarin itu sangat tricky. Terutama di tikungan 1. Tapi nanti aku akan bahas lebih lanjut lagi tentang tikungan 1. Tapi kalau buat Marc Marquez, dia bilang gue harus nge-push karena itu memberikan gue ekstra fokus, ekstra konsentrasi juga. Dan kalau gue nge-push itu gue ngerasa lebih yakin daripada kalau gue lebih santai-santai aja. Makanya gue nge-push terus. Dan gapnya emang benar-benar kemarin tuh luar biasa kemenangannya dia. Kalau kita ngelihat yang dilakukan Marc Marquez sejauh ini, berarti benar apa yang dikatakan sama Davide Tardozzi bahwa ini adalah versi terbaiknya Marc Marquez. Dan sebetulnya yang mengerikan adalah ini bukan hanya untuk tahun 2025 aja, tapi tahun 2026 bisa jadi kita akan melihat pemandangan yang sama di mana Marc Marquez sangat mendominasi. Dan sebetulnya aku paham banget sih gitu. Kalau misalnya kalian yang bukan fansnya Marc Marquez, aduh gila bosen banget nih masa Marc Marquez terus sih. Memang kan aku udah pernah bilang juga. Memang sebetulnya kalau Marc Marquez yang talentanya luar biasa, dapat motor yang memang sekarang bisa dibilang best bike on the grid seperti Ducati, ini memang akan kurang sehat sebetulnya untuk championship. Karena siapa yang bisa ngelawan sekarang ya kan. Bahkan yang terdekat aja Alex Marquez sekarang gapnya juga udah semakin jauh. Teman satu timnya Pecco Bagnaia yang harusnya kita mengharapkan dia bisa memberikan perlawanan untuk Marc Marquez. Karena kan mereka sama-sama pakai motor yang sama gitu ya. Tapi ternyata performanya berbeda sangat jauh dari Marc Marquez. Soal Pecco Bagnaia ini juga akan ada analisanya sendiri, tapi nanti habis yang ini ya. Nah, sebetulnya balik lagi ngomongin tentang Marc Marquez. Ketika dia ditanya setelah race, jadi ini gimana menilai sejauh ini performanya dia, karena ini kan udah race ke-11 gitu ya, seri ke-11, total ada 22, berarti bisa dibilang ini sudah masuk ke paruh musim MotoGP 2025. Kemudian Marc Marquez bilang, ya ini udah paruh musim, sejauh ini gue puas dengan hasilnya dan harus lebih berkonsentrasi lagi karena race-nya tuh masih banyak. Padahal kalau kita lihat ya, misalnya nih yang paling deket kan Alex Marquez. Kalaupun Alex menang terus, itu juga belum tentu dia bisa jadi juara dunia. Karena Marc Marquez tentunya nggak akan mungkin ngalah juga kan. Karena itu yang dia kejar di tahun ini. Dia bisa jadi juara dunia. Beda sama waktu dia di Gresini tahun lalu. Dia bilang, gue nggak ngejar jadi juara dunia tahun ini. Karena memang yang menjadi fokusnya dia adalah mencari kesenangannya dia kembali naik motor MotoGP. Nah kalau tahun ini targetnya udah pasti beda. Yang pasti kalau aku lihat dari Marc Marquez sepanjang di Sachsenring ini, kita bisa lihat bahwa Marc Marquez ini benar-benar seorang rider yang komplit. Tidak berlebihan rasanya kalau aku bilang dia memang rider terbaik di dunia saat ini. Ya boleh aja, nggak suka sama Marc Marquez nggak apa-apa. Tapi tidak bisa menghilangkan fakta bahwa memang dia sebagus itu. Dan belum ada yang bisa mendekati dia sampai sekarang. Faktanya mengatakan demikian, datanya menunjukkan demikian. Jadi meskipun banyak orang di luar sana yang nggak suka sama Marc Marquez, ya gimana? Kenyataannya begini. Karena bukan hanya soal skill, bukan hanya soal jam terbang, tapi Marc Marquez ini menurut pendapat gue, dia itu secara mental sekarang juga sangat matang. Dia juga berkali-kali bilang, gue itu sering banget bilang ke diri gue sendiri untuk ngelawan insting gue. Kemarin tuh waktu di qualifying, dia sama Zarco lagi benar-benar mencatatkan waktu yang terbaik gitu ya. Dia tuh bilang ke dirinya sendiri, tranquilo, tranquilo, tenang, tenang Marc. Dia tuh ngomong ke dirinya sendiri dan dia bilang bahwa gue tuh di umur gue yang sekarang, gue tuh masih harus sering mengingatkan diri gue untuk udah. Pokoknya lebih sabar dan lihat aja ke hasil yang ingin dicapai secara gambaran besarnya. Jadi jangan terlalu nafsu sampai akhirnya menghilangkan semua yang sudah diraih selama ini tuh. Itu tuh dibutuhkan banget untuk bisa menjadi seorang rider terbaik di dunia. Jadi bukan cuma sekedar kenceng aja di track, tapi juga secara mental, secara pikiran juga harus matang. Pokoknya kalau punya banyak keunggulan itu pasti mendapatkan banyak kemenangan. Contohnya Yamaha NMAX Turbo, soalnya punya banyak keunggulan makanya menang banyak penghargaan. Tapi yang paling nempel di kepala aku ya, Yamaha NMAX Turbo ini punya ruang kaki yang luas,
Joknya juga lebar, jadi kita nyaman banget duduk di atasnya. Dan punya fitur turbo Y shift yang memberikan sensasi akselerasi berkendara yang punya 3 tingkatan akselerasi, 1 low, 2 medium, dan 3 high, dan ini cukup dilakukan cukup dengan menekan tombol turbonya saja. Mesin yang dipakai adalah Blue Core generasi terbaru 155cc YECVT, dan juga ada 2 mode berkendara yang bisa kalian pilih. T-Mode untuk berkendara di dalam kota dan juga ada S-Mode untuk berkendara di luar kota. Nah, kalau kalian udah naksir banget karena sering ngeliat orang pakai Yamaha NMAX Turbo, silakan mampir ke dealer Yamaha terdekat atau bisa juga lihat informasinya di website resmi Yamaha Indonesia. Mumpung masih ada kesempatan untuk mendapatkan uang tunai 1 miliar rupiah hanya dengan membeli motor Yamaha saja dengan program Miliarder Yamaha. Buat teman-teman yang bertanya, mana mbak hadiahnya? Aku udah menang kok belum dikirimin. Sabar guys. Jadi aku tuh masih menunggu teman-teman yang lain memberikan alamatnya karena yang udah aku umumin ada yang belum email aku. Jadi aku ingatkan sekali lagi buat yang belum kirim email ke aku berisi nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi, langsung di email ke kontak luciwiryono@gmail.com. Sekarang ada kuis juga buat hari ini. Pertanyaannya aku baca dulu ya. Mesin apa yang dipakai oleh Yamaha NMAX Turbo? Gampang kan? Nanti jawabannya bisa kalian tulis di komen yang aku pin di episode kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke analisa race di Sachsenring. Banyak banget yang bertanya-tanya ada apa dengan tikungan 1 Sachsenring. Bukan ada penunggunya ya guys, bukan juga bekas kuburan, tapi yang pasti memang kondisinya tricky banget di tikungan 1. Jadi kemarin itu yang crash di situ Fabio Di Gia lagi di P2 lagi, Marco Bezzecchi, Savadori, Ai Ogura, Joan Mir. Jadi itu crashnya di tikungan 1 dan kemarin tuh sempat ditanya juga sama Marc Marquez, sama Pecco Bagnaia, sama Alex Marquez juga ada apa sih di tikungan 1? Ternyata tuh memang setricky itu. Karena tikungan 1 itu kan pas ke kanan ya. Nah sementara di Sachsenring banyak tikungan ke kiri. Jadi suhunya tuh yang kiri tuh udah tinggi banget, yang kanan itu dingin. Nah makanya kemarin kalau kalian perhatiin kejadiannya banyak yang low side. Selain itu kalau katanya Pecco Bagnaia di tikungan 10 itu juga ada angin yang cukup kencang, jadi beberapa kali tuh kayak banyak rider yang kedorong, jadi semakin menambah kecepatan juga, jadi bikin ribet banget. Dan kemarin itu sebetulnya meskipun di kita ngeliatnya kayaknya cerah-cerah aja deh, ya agak berawan sedikit, tapi kan nggak hujan, harusnya nggak kenapa-kenapa dong. Tapi memang ternyata kondisinya kemarin itu tricky. Tadi aku udah bilang di awal bahwa Marc Marquez bilang, kemarin itu kan sempat hujan ya, bukan pas race-nya, bukan juga sebelumnya, tapi hujan pagi harinya itu memang membuat semua grip itu jadi hilang. Jadi benar-benar gripnya itu sangat low, sangat rendah. Inilah rider-rider yang kemarin crash, makanya akhirnya cuma 10 rider yang berhasil finish dan 10-10-nya dapat poin semua. Rider-rider yang crash kemarin adalah Fabio Di Gia, Marco Bezzecchi, Joan Mir, Ai Ogura, Oliveira, Savadori, Zarco, dan Acosta. Kita ngomongin Marc Marquez sudah, sekarang kita ngomongin Alex Marquez. Alex Marquez setelah race kemarin dia bilang bahwa ya sebetulnya aku bisa berada di P2 ini cukup beruntung sih gitu karena yang di depan-depan crash gitu kan. Ya dia mengakui bahwa sebetulnya nggak ada target sama sekali karena waktu dia memulai sesi di Sachsenring ini aja dia bilang bahwa di free practice 1 itu sebetulnya juga masih kerasa sakitnya dan harus diassess lagi apakah dia bisa meneruskan weekend di Sachsenring atau enggak. Dan memang sebetulnya dengan kondisi kering kemarin dia memang lumayan diuntungkan dibandingkan waktu sprint karena dia bilang waktu sprint karena memang kondisinya basah jadi dia itu harus berhati-hati dan dokternya tuh katanya udah berkali-kali bilang jangan sampai crash lagi karena ini bakalan bikin tambah parah lagi kalau sampai crash. Makanya dia bilang gue sangat berhati-hati di hari Sabtu karena kondisinya basah, lebih tricky. Tapi di hari Minggu justru karena kering, jadi aku tuh kayak lebih santai katanya gitu. Kemudian kita sekarang ngomongin soal Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia kemarin udah aku jelaskan bahwa dia menggunakan sasis 2025. Memang starting gridnya nggak bagus karena dia start di P11 waktu sprint, P10 waktu race. Tapi dia berhasil finish di P3 meskipun gapnya jauh banget juga sama Marc Marquez. Artinya apa? Artinya PR-nya Pecco masih banyak. Karena gini, yang gue lihat adalah kemarin itu Fabio Di Gia meskipun dia crash, tapi dia sepertinya malah bisa mulai mengoptimalkan, mencari solusi dari masalah yang sama yang dihadapi dengan Pecco Bagnaia dibandingkan Pecco. Karena kan masalahnya sebenarnya sama nih ya, antara Marc Marquez, Pecco Bagnaia, sama Di Gia. Tiga-tiganya pakai GP25. Dan memang bener kok,
front endnya GP25 ini tidak sekuat GP24. Makanya waktu itu Pecco Bagnaia waktu di Aragon dia pakai brake disc yang lebih besar, yang 355. Dan itu membantu sedikit, tapi ternyata itu bukan solusi permanen karena tentunya brake disc yang lebih besar itu nggak bisa dipakai di semua sirkuit dong. Dan terbukti juga pas tes di Aragon, Di Gia juga mencoba si brake disc yang lebih besar itu. Tapi dia bilang buat gue nggak ada bedanya, ya udah deh kita cari setup yang lain aja. Dan ternyata entah apa yang dilakukan sama Fabio Di Gia, yang dia bilang sih sebetulnya dia fokus untuk di electronics aja. Ternyata dia malah menemukan solusinya, ya kan? Kemarin aja Di Gia loh yang bisa lebih bagus dan dari masalah masuk ke cornernya, keluar dari corner. Gue ngelihat Di Gia jauh lebih percaya diri, jauh lebih nyaman daripada Pecco Bagnaia. Padahal Pecco yang menggunakan sasis baru, dia juga bilang bahwa ini memberikan rear grip yang lebih baik dan juga turning yang lebih enak juga. Tapi kemarin itu dia juga belum optimal. Nah yang menariknya tentu adalah pernyataan dari Claudio Domenicali yang dia bilang bahwa ini kan gapnya sangat jauh ya performanya Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Dan kalau kita bandingkan sesama pengguna GP25 ini, memang Pecco ini yang paling suffer, yang paling menderita. Dan kemarin itu gue juga sempat agak kaget gitu ya ngelihat ada berita yang mengatakan bahwa Pecco katanya minta maaf ke krunya. Dia minta maaf ke timnya dan dia akan melakukan approach yang lebih baik lagi. Entah ada apa, tapi menurut aku sih dugaannya kalau Pecco sampai mengeluarkan pernyataan seperti ini artinya memang ada perdebatan di boxnya dia yang cukup serius. Nah ini sih sebetulnya balik lagi ya ke Ducati, mau diapain nih gitu. Karena di satu sisi benar-benar luar biasa kemenangannya Marc Marquez, performanya juga luar biasa. Ducati GP25 nggak ada masalah tuh, bahkan Marc Marquez juga ada kan yang di salah satu episode yang diupload sama Ducati Corse, dia bilang siapa bilang Ducati ada krisis, ini baik-baik aja. Nah kebayangkan gitu, jadi untuk seorang Pecco Bagnaia ini juga sulit sekali, untuk Ducati ini juga, jadi ini gimana ya sebenarnya, ini masalah Ducatinya atau masalah Pecco secara mentalnya. Dan yang lebih harus dibahas lagi adalah kemarin itu Pecco bahkan nggak bisa ngedeketin Alex Marquez. Padahal Alex Marquez itu lagi tidak 100% fit. Nah, jadi kan memang di situ menjadi pertanyaan besar apa yang harus dilakukan sama Pecco. Karena gini loh guys, keadaan ini seperti yang gue bilang tadi di awal, bisa jadi ini sampai tahun depan akan seperti ini. Jadi ini PR yang sangat besar untuk seorang Pecco Bagnaia. Ini adalah klasemen sementaranya, jadi Marc Marquez dengan kemenangan kemarin memimpin semakin jauh dengan raihan 344 poin. Bedanya dengan Alex Marquez sekarang adalah 83 poin, bedanya dengan Pecco Bagnaia adalah 147 poin. Bisa dikejar? Enggak, jujur aja gue ya, ini jauh banget loh guys. Dan abis ini race di Brno itu pun juga kayaknya masih Marc Marquez juga. Meskipun sebetulnya race di Brno itu terakhir adalah tahun 2020 ya. Jadi kalau secara teori kayaknya semua mulai dari nol. Tapi kalau mengingat bisa memanfaatkan paket GP25 yang paling baik siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Marc Marquez. Sebelum kita intip sedikit di Brno akan seperti apa, sirkuitnya gimana, aku harus bilang selamat dulu buat Veda Ega Pratama yang kemarin menang race Red Bull Rookies race keduanya. Sementara ada Ramadipa yang berhasil finish di podium. Kemarin juga Ramadipa tuh bagus banget di race pertama. Selamat, mudah-mudahan Ramadipa dan juga Veda bisa terus membawa nama Indonesia semakin harum di Red Bull Rookies Cup. Puas-puasin guys nonton MotoGP-nya ya, karena minggu ini kita akan ada race lagi di Brno, abis itu kita libur 3 minggu. Tapi meskipun MotoGP libur, Pedok Talk tetap hadir buat kalian seminggu sekali. Pokoknya setiap hari Senin jam 7 malam. Kalau buat members tetap ada bonusnya, jadi bukan cuma seminggu sekali, kalau members akan mendapatkan bonus episode juga. Jadi kalau kalian pengen dapetin bonus, pengen jadi members, silakan gabung dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Nanti gue juga rencananya akan membuat live dengan members dan mungkin aku akan ajakin meet up juga sama membersnya Pedok Talk. Seru kan? Nah sekarang kita langsung intip sedikit sirkuit Brno yang memang udah lama banget nggak dipakai ini. Jadi terakhir race di sana adalah tahun 2020. Nah sirkuit Brno ini adalah sirkuit yang kalau katanya orang-orang nih, katanya rider, katanya jurnalis, ini sebetulnya sirkuit yang bisa
mengeluarkan potensi semua motor, katanya gitu. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi Brno ini panjangnya adalah 5,40 km. 5,4 km. Lebarnya cukup lebar, kalau kemarin Sachsenring kan lumayan sempit ya. Ini lebarnya adalah 15 meter. Longest straight-nya tidak terlalu panjang, hanya 636 meter. Punya 8 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Jadi kalau prediksinya di sini memang satu memang masih Marc Marquez kalau menurut gue. Nomor 2-nya bisa jadi gue nggak bisa jagoin Viñales lagi. Karena aku nggak tahu juga ya dia masih bisa race di Brno atau enggak, karena tentunya masih harus melakukan medical assessment lagi dengan Dr. Angel Harte. Tapi Alex Marquez sepertinya mungkin bisa memberikan perlawanan juga di sini, dan juga mungkin Pecco Bagnaia di hari Minggunya dia bisa memberikan perlawanan asal kualifikasinya bagus. Dan melihat performanya Marco Bezzecchi, kalau aku lihat nih dari layoutnya Brno, harusnya track ini juga bisa cocok untuk Aprilia dan bisa memberikan hasil yang bagus lagi. Karena Brno ini adalah track yang fast flowing tapi juga technical. Jadi jangan lupa tanggal 18 sampai tanggal 20 Juli kita nonton race lagi, kita gabung lagi di Paddock Talk untuk seri ke-12 di Brno. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton episode hari ini. Jangan lupa buat di-like, buat di-share juga ke teman-teman yang lain, dan juga buat meninggalkan komen dan dijawab juga ya pertanyaan untuk dapetin giveaway dari Yamaha Indonesia. Kita akan ketemu lagi hari Minggu untuk ngebahas sprintnya dan juga hari Senin untuk ngebahas race-nya. Aku Lucy Wiryono, terima kasih banyak sekali lagi buat perhatiannya. Sehat-sehat semuanya. Bye.